Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Remaja Muhammad Aditya Pratama dari program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme fire detector. Pengertian atau definisi api ialah suatu reaksi kimia oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan bulat terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Ilustrasi 3 unsur api dapat dilihat sebagaimana pada gambar segitiga api tersebut. Sedangkan pengertian definisi kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi atau situasi darurat di lingkungan perusahaan baik dari luar maupun dalam lokasi tempat kerja. Kebakaran dapat terjadi di mana saja. Tidak bisa dipungkiri, kebakaran juga dapat terjadi di bandara. Untuk mendeteksi kebakaran sebelum membesar, dibutuhkan alat pendeteksi kebakaran. Pendeteksi kebakaran atau fire detector adalah alat yang berfungsi mendeteksi secara dini kebakaran, agar kebakaran yang terjadi tidak berkembang menjadi lebih besar. Dengan terdeteksinya kebakaran, maka upaya untuk mematikan api dapat segera dilakukan, sehingga dapat meminimalisir kerugian sejak awal. Jika dianalogikan, detektor kebakaran adalah alat bantu seperti panca indera kita. Untuk merasakan bau, kita memiliki hidung. Kalau untuk merasakan adanya kebakaran, digunakanlah detektor kebakaran. Deteksi kebakaran dapat dilakukan apabila ada kemunculan asap dan adanya kobaran api. Mekanisme fire detector. Fire detector adalah suatu sistem keteknikan yang terdiri dari beberapa alat yang secara otomatis mendeteksi panas, asap, atau hasil pembakaran lain dan akan menyalakan alarm. Sistem deteksi dan alarm kebakaran sangat penting untuk bangunan gedung, karena berfungsi sebagai pemberi peringatan pada penghuni bangunan agar segera menyelamatkan diri. Deteksi kebakaran. Sistem pertama yang menjadi ujung tombak proteksi kebakaran adalah sistem deteksi. Fungsi alat ini adalah mendeteksi terjadinya api sedini mungkin. Cara tradisional untuk mendeteksi api adalah dengan melihat secara langsung adanya asap atau dengan penciuman. Namun, cara ini tidak efektif karena harus dilihat langsung. Untuk itu, diperlukan suatu sistem deteksi yang bisa bekerja sendiri yang memberikan perlindungan terhadap aset dengan mendeteksi adanya api. Prinsip deteksi api didasarkan atas elemen-elemen yang ada dalam suatu api, yaitu adanya asap, panas, dan nyala. Macam-macam fire detector. 1. Smoke detector atau detektor asap. Detektor asap adalah sistem deteksi kebakaran yang mendeteksi adanya asap. Dikelompokkan menjadi 2 jenis. 1. Jenis ionization, dan 2. Jenis fotoelektrik atau optikal. Smoke detector ionization. Prinsip kerjanya menggantungkan pada keadaan ion di sekitar metal plate di sisi dalam detektor yang terbuat dari bahan radioaktif yang disebut americium-241 yang akan menghasilkan ion positif pada plat yang dialiri arus positif dan akan menghasilkan ion negatif pada plat yang dialiri arus negatif, menjadikan ion di antara metal plat ini seimbang. Dalam keadaan normal, ion negatif akan menuju metal plat positif dan ion positif akan menuju metal plat negatif. Ketika ada asap yang melewati celah antara keduanya, maka ion menjadi terganggu. Aliran ion menjadi rendah dan alarm akan mati dan memberikan notifikasi ke master control fire alarm bahwa terdapat asap di area yang terpasang detektor tersebut. Smoke detector fotoelektrik atau optikal. Alarm ini lebih responsif dengan sistem kerja penginderaan terhadap cahaya. Di dalam detektor ini terdapat cahaya atau light source yang memancarkan cahaya atau light beam dan komponen lainnya yaitu light sensor atau sensor cahaya. Dalam keadaan normal, cahaya akan dipantulkan ke arah yang lurus dan sejajar yang dapat dideteksi oleh sensor cahaya. Namun,
Ketika cahaya dicelimuti asap, maka light source tidak mampu memantau keberadaan cahaya tersebut. Kemudian, detektor akan memberikan notifikasi ke panel alarm dan membunyikan alarm bell. Kelemahan ionisasi dan photoelectric smoke detector. Produk yang diciptakan sebuah perusahaan, meskipun sudah melalui uji coba yang ketat sedikit banyak, pasti ada kelemahannya. Kelemahan ionisasi yaitu ionization mengandung bahan radioaktif americium-241. Meskipun kandungan masih dapat ditolerir karena di bawah nilai ambang batas penggunaan bahan ini tetap berbahaya karena radiasi yang ditimbulkan. Kemudian, kelemahan dari photoelectric smoke detector adalah kinerjanya yang sangat sensitif, sehingga partikel-partikel kecil yang mengganggu cahaya dapat menutupi sensor cahaya dan menimbulkan alarm palsu atau fake alarm. 2. Heat detector atau detektor panas. Detektor panas adalah peralatan dari detektor kebakaran yang dilengkapi dengan suatu rangkaian listrik atau pneumatik yang secara otomatis akan mendeteksi kebakaran melalui panas yang diterimanya. Dikelompokkan menjadi 3 jenis. 1. Detektor suhu tetap atau fixed temperature heat detector. 2. Detektor jenis peningkatan suhu, ROR atau rate of rise detector. Dan 3. Detektor nyala atau flame detector. Detektor suhu tetap atau fixed temperature heat detector. Detektor ini akan bekerja pada suhu atau derajat yang sudah langsung tinggi, 68 derajat Celcius. Sehingga jika terdapat kenaikan suhu ruangan, tidak akan muncul false alarm seperti yang mungkin terjadi jika mempergunakan ROR heat detector. Area efektif fixed temperature heat detector 30 meter persegi dengan asumsi ketinggian plafon 4 meter atau 15 meter persegi dengan asumsi ketinggian plafon 4 meter sampai 8 meter. Fixed temperature heat detector sangat ideal untuk melindungi ruangan-ruangan seperti ruangan genset, basement, gudang yang menggunakan atap asbes, ruang dapur pada hotel, rumah sakit, atau food court. Detektor jenis peningkatan suhu, ROR, atau rate of rise detector. Detektor panas, ROR, mampu mendeteksi dengan cepat terhadap kenaikan suhu 12-15 derajat Celcius dalam 1 menitnya. Detektor ini mampu bekerja di suhu yang rendah di bawah suhu api normalnya. ROR menggunakan thermocouple atau termistor yang peka terhadap panas. Salah satu termistor atau thermocouple memonitor panas yang ditransfer oleh konveksi atau radiasi dan termokapel yang lain mendeteksi merespon suhu lingkungan sekitar. Detektor merespon saat suhu pertama meningkat relatif terhadap termokapel yang lain. Kelebihan dan kelemahan ROR dan fixed heat detector. Produk yang diciptakan sebuah perusahaan meskipun sudah melalui uji coba yang ketat, pasti ada kelemahannya. Jika kita telah menempatkan ROR heat detector atas sebuah oven yang tertutup, maka setiap kali pintu oven dibuka, alarm akan bekerja karena adanya perubahan transmisi panas yang tiba-tiba. Jika sebuah ruangan yang penuh dengan bahan yang sangat mudah terbakar dan sudah terpasang dengan detektor panas fix, maka api yang dengan cepat menyala akan melebihi ambang batas alarm yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, ROR detektor panas atau ROR heat detector mungkin lebih aman digunakan. Detektor nyala atau flame detector merupakan salah satu alat instrumen berupa sensor yang dapat mendeteksi nilai intensitas dan frekuensi api dalam suatu proses pembakaran. Cara kerja flame detector mampu bekerja dengan baik untuk menangkap nyala api untuk mencegah kebakaran, mengidentifikasi atau mendeteksi api dengan menggunakan metode optik seperti ultraviolet atau UV, infrared spektroskopi, dan pencitraan visual flame, sehingga memungkinkan alat ini untuk membedakan antara spektrum cahaya pada api dan sumber alarm palsu. Alarm palsu yang dimaksud yang disebabkan oleh adanya petir, radiasi, dan panas matahari yang memungkinkan mengaktifkan flame detector. Adapun jenis-jenis detektor nyala atau flame detector.
1. Infrared flame detector. Infrared flame detector bekerja pada pita spektral inframerah. Gas panas akan mengeluarkan sebuah pola spektral spesifik di daerah inframerah, di mana ini akan disensor oleh sebuah thermal imaging kamera atau TIC, sebuah tipe kamera termografik. False alarm bisa disebabkan oleh permukaan panas lain dan radiasi thermal di area yang terkaburkan oleh air dan energi matahari. Frekuensi dalam single infrared flame detector memiliki sensitivitas pada range 4,4 mikrometer dengan respon waktu sebesar 3-5 detik. 2. Visual flame imaging detector. Teknologi flame detector yang terakhir ini memanfaatkan beberapa perangkat CD image sensor yang umumnya diaplikasikan pada kamera sirkuit tertutup, serta algoritma pendeteksi api untuk menentukan keberadaan percikan api kebakaran sungguhan. Dengan adanya algoritma, maka gambar video yang didapat dari komponen CCD mampu diproses dan akan dihasilkan analisis mengenai bentuk serta perkembangan api kebakaran, sehingga akan dapat dibedakan sumber api dan sumber non-api. Teknologi ini akan mungkin digunakan hanya pada lokasi-lokasi yang di dalamnya memang telah biasa terdapat aktivitas pembakaran, demi menghindari terjadinya isu alarm palsu atau keliru. Dan yang terakhir, ada gas detektor. Sesuai dengan namanya, detektor ini mendeteksi kebocoran gas yang kerap terjadi di rumah. Alat ini bisa mendeteksi dua jenis gas, yaitu LPG, liquefied petroleum gas, dan LNG, liquefied natural gas. Dari dua jenis gas tersebut, LPG lah yang paling banyak digunakan di rumah-rumah. Perbedaan LPG dengan LNG adalah LPG lebih berat daripada udara, sehingga apabila bocor, gas akan turun mendekati lantai, tidak terbang ke udara. Sedangkan LNG lebih ringan daripada udara, sehingga jika terjadi kebocoran, maka gasnya akan terbang ke udara. Demikian penjelasan dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.